Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis perpustakaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada diri saya sendiri, perkenalkan nama saya Hana Sarotin. Yang kedua ada Lita Viana. Yang ketiga ada Siti Asmaul Muslika. Yang keempat ada Siwira Rasparupi. Yang kelima ada Yoga Chandra Pradipta. Jenis-jenis perpustakaan menurut IFLA, International Federation of Library Association, mengelompokkan jenis-jenis perpustakaan atas yang pertama, perpustakaan nasional atau National Library. Yang kedua, perpustakaan umum atau Public Library. Yang ketiga, ada perpustakaan perguruan tinggi atau University Library. Yang keempat, ada perpustakaan sekolah atau School Library. Yang kelima, ada perpustakaan khusus atau Special Library. Yang pertama, ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara Indonesia. Perpustakaan Nasional Indonesia didirikan di Jakarta. Dan untuk fungsi perpustakaan nasional, yang pertama, sebagai pusat referensi nasional. Fungsi ini bermaksud perpustakaan nasional harus mampu menjawab pertanyaan apa saja oleh siapa saja yang ada hubungannya dengan Indonesia. Yang kedua ada sebagai perpustakaan deposit. Maksudnya, hal ini perpustakaan nasional mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk melestarikan seluruh penerbitan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang mengenai Indonesia. Untuk menjamin terkumpulnya semua penerbitan yang ada di Indonesia, maka perlu adanya Undang-Undang Karya Cetak atau Deposit Acts yang mewajibkan semua penerbit untuk mengirimkan terbitan terbarunya kepada perpustakaan nasional sebanyak 2 eksemplar. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia baru saja diakui, yaitu pada bulan Agustus 1990. Maka Perpustakaan Nasional Indonesia pun baru dapat melaksanakan fungsinya sebagai perpustakaan deposit. Hal ini juga harus mendapat dukungan dan kesadaran yang tinggi dari pihak penerbit bahan pustaka akan pentingnya arti deposit itu untuk melestarikan semua penerbitan di negara kita. Yang ketiga, perpustakaan nasional merupakan perpustakaan atau suatu badan yang menerbitkan bibliografi nasional yang merupakan suatu daftar buku-buku yang disebarluaskan juga ke berbagai instansi lain agar mereka juga mengetahui koleksi yang ada di perpustakaan nasional. Perpustakaan Nasional pada beberapa waktu lalu berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sekarang telah diakui sebagai lembaga pemerintahan non-departemen dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Perpustakaan umum atau Public Library. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perpustakaan umum terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi anggota dari perpustakaan ini. Dan juga perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Tujuan diadakannya perpustakaan umum ini untuk mempermudah masyarakat untuk mencari informasi mengenai apa yang mereka butuhkan. Ciri perpustakaan umum yakni terbuka untuk umum, yang berarti terbuka bagi siapa saja. Dibiayai oleh dana umum yang biasanya didapatkan dari pajak masyarakat lalu dikelola oleh pemerintah. Serta jasa yang diberikan bersifat cuma-cuma, yang artinya jasa memberikan informasi, peminjaman, serta konsultasi yang diberikan tidak dipungut biaya atau gratis. Fungsi perpustakaan umum sebagai pusat informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
preservasi kebudayaan. Jadi, di dalam perpustakaan umum terdapat arsip-arsip kebudayaan yang dijaga dan dilindungi agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Pendidikan sebagai tempat untuk mencari ilmu yang mungkin belum dipelajari di sekolah atau tempat lain. Rekreasi. Perpustakaan umum dapat digunakan sebagai tempat rekreasi yang murah meriah namun bisa mendapatkan ilmu yang berlimpah. Perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, dan mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tujuan adanya perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan masyarakat luar yang ingin mencari informasi. Sedangkan untuk ciri dari perpustakaan perguruan tinggi yaitu adanya hubungan segitiga antara pustakawan, mahasiswa, dan pengajar. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi yaitu sebagai jantung dari semua program pendidikan universitas. Perpustakaan harus mampu membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis lembaga pendidikannya. Pusat alat-alat peraga untuk mengajarkan atau Instructional Material Center untuk membantu jalannya perkuliahan serta praktikum. Sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Manfaat perpustakaan sekolah yaitu dapat menimbulkan kecintaan dalam membaca siswa, mempercepat proses penguasaan teknik membaca, membantu perkembangan kecakapan berbahasa, dan juga memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah. Adapun fungsi perpustakaan sekolah yaitu menunjang kegiatan belajar mengajar, sarana perkembangan bakat dan keterampilan, pusat media sekolah, sarana penelitian sederhana, dan juga sarana rekreasi. Yang kelima, ada perpustakaan khusus atau biasa dengan sebutan special library. Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang bertujuan untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Adapun fungsi perpustakaan khusus yaitu untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan persoalan, untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf, untuk kepentingan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selain kelima jenis perpustakaan tadi, kita juga mengenal jenis perpustakaan lain, yaitu satu, perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Perpustakaan wilayah memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, sebagai perpustakaan referensi di wilayahnya, yang kedua, sebagai perpustakaan deposit, yang ketiga, sebagai badan yang membuat bibliografi, yang keempat, sebagai pusat kerjasama antar perpustakaan daerah, yang kelima, membina perpustakaan di daerah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling merupakan jenis perpustakaan yang dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai dengan menggunakan kendaraan, baik darat maupun air. Perpustakaan ini merupakan bagian dari pelayanan perpustakaan umum daerah. Fungsi dari perpustakaan keliling adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Maksudnya, dengan adanya perpustakaan keliling, masyarakat dapat dengan mudah menyerap informasi dan sebuah rujukan. Selain itu, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam diri seseorang.
Yang kedua, pemerataan pengembangan pendidikan, artinya lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Yang ketiga, sebagai media penerangan bagi masyarakat, maksudnya adalah mempromosikan sebuah buku untuk menarik perhatian masyarakat. Yang terakhir, menambah minat baca. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencari sumber informasi terbaru. Selain itu, untuk meningkatkan kecintaan terhadap perpustakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.